Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fauzia Zahra dengan NPM 10060632001 akan menjelaskan mengenai tugas di pertemuan ke-14 yaitu sediaan fitofarmaka. Di sini diberikan soal, sebagai seorang apoteker di bidang riset dan pengembangan, Anda diminta untuk mendesain formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergis dan komplementer. Seperti diketahui, penderita hiperkolesterol selain mengalami peningkatan jumlah kolesterol dalam darah, juga disertai dengan gejala sulit tidur, sakit kepala, dan pundak pegal. Di sini diminta untuk menjelaskan preformulasi bahan-bahan yang akan digunakan, berikut rasionalitas penggunaan setiap bahan pada formula tersebut. Dan di dalam soal diberikan tabel referensi pemilihan bahan. Di sini terdapat beberapa gejala dan beberapa tanaman yang memiliki potensi indikasi. Nah, untuk sebelum menjawab ke pertanyaan yang telah diberikan, di sini saya menyinggung terlebih dahulu antara efek sinergis, efek komplementer, dan eksipien pembuatan sediaan. Jadi, dalam suatu sediaan harus terdapat zat aktif yang memiliki efek sinergis, efek komplementer. Untuk efek sinergis itu, yaitu merupakan interaksi dua bahan atau lebih yang menghasilkan efek yang sama untuk meningkatkan efek farmakologi untuk mencapai efektivitas pengobatan. Sedangkan untuk efek komplementer, yaitu interaksi dua bahan atau lebih yang berbeda atau yang sama dan efeknya berbeda tetapi menghasilkan efek yang saling mendukung agar tercapainya efektivitas pengobatan. Lalu eksipien pembuatan sediaan ini tergantung dari sediaan yang diinginkan. Nah, yang pertama ini untuk bahan aktif utama yang memberikan efek sinergis karena di dalam soal dijelaskan bahwa pasien tersebut mengalami kolesterol, saya mengambil bawang putih dan buah mengkudu. Kenapa? Karena bawang putih itu diketahui dapat menurunkan kadar lipid dalam darah melalui mekanisme inhibisi kerja enzim 3 hidroksi 3 metil glutaril koenzim A reduktase atau HMG CoA reduktase oleh alisin. Dan buah mengkudu ini atau Morinda citrifolia L dapat menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida serta mampu meningkatkan HDL sehingga buah mengkudu ini baik untuk mencegah penumpukan kolesterol di pembuluh darah yang nantinya dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti stroke dan jantung. Lalu untuk bahan aktif komplementernya, di sini karena pasien merasakan susah tidur, nyeri-nyeri, pegal-pegal, dan sakit kepala, di sini yang pertama saya mengambil akar valerian karena akar valerian ini dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk jauh tertidur, meningkatkan kualitas tidur, dan mengurangi frekuensi bangun di malam hari karena mekanisme dari akar valerian ini bekerja pada reseptor GABA sentral dan perifer sehingga untuk akar valerian ini memberikan efek sedatif. Lalu yang kedua ada jahe. Jahe memberikan efek antiinflamasi karena mengandung gingerol sehingga dapat mengurangi rasa pegal-pegal yang dirasakan. Dan yang ketiga terdapat daun inggu, di mana daun inggu atau Ruta angustifolia memiliki kandungan minyak asiri, steroid, flavonoid, tanin, quinon, dan saponin, di mana salah satu metabolitnya yaitu flavonoid pada daun inggu memiliki khasiat sebagai analgetik yang menghambat enzim siklooksigenase sehingga akan mengurangi rasa nyeri. Dan untuk eksipien pembuatan kapsulnya, yang pertama membutuhkan cangkang kapsulnya sebagai bahan pembawa obat untuk menuju tempat pencernaan, lalu mengikuti peredaran darah yang dapat melindungi obat dari oksidasi, hidrolisis selama perjalanannya sampai ke tempat yang dituju. Lalu di sini terdapat fase dalam karena di sini pembuatannya itu kapsul, maka butuh beberapa bahan. Yang pertama ada laktosa, digunakan sebagai pengisi untuk menggenapkan volume sehingga dapat memberikan bobot yang konsisten. Lalu yang kedua ada amilum, digunakan sebagai penghancur, membutuhkan penghancur karena kan kita akan membuat sediaannya itu granul, maka butuh penghancur untuk mempercepat waktu hancur sehingga bahan aktif akan lebih cepat terdisolusi. Lalu yang ketiga ada VVP, digunakan sebagai pengikat agar terbentuk granul karena sebelumnya akan dibuat granul dulu, agar tidak serbuk, kita membutuhkan PPP pengikat terbentuknya granul, massa padatan yang kompak karena kenapa dibuat granul? Eee, karena memiliki sifat alir yang buruk sehingga dibuat dulu granul. Lalu yang terakhir ada aerosil digunakan sebagai adsorben karena dapat melindungi khasiat dari bahan yang digunakan serta meningkatkan homogenitas. Karena di sini kita menggunakan zat aktifnya bahan alam, maka dibutuhkan adsorben. Nah, untuk formula akhirnya, yang pertama itu kita membutuhkan fase dalam terdiri dari apa saja?
terdiri dari bawang putih sebagai bahan aktif utama efek sinergis, yang kedua buah mengkudu, bahan aktif utama efek sinergis juga, lalu ada akar valerian, inggu, dan jahe sebagai bahan aktif komplementer yang memberikan efek komplementer, lalu ada laktosa sebagai pengisi, amilum sebagai penghancur, PVV sebagai pengikat, dan aerosil sebagai absorben, kemudian cangkang kapsulnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.